sekalian, saya dengan Bayu Wardana, saya dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran. Saya akan memandu diskusi sore hari ini. Topik sore hari ini kita bicara soal TVRI sebagai TV publik di era digital. Saya mohon izin ke Ibu Bapak sekalian untuk merekam diskusi kita, dan nantinya hasil dari diskusi di Zoom ini nanti kita akan unggah juga di YouTube dari KNRT. Sore hari ini kita ada 3 narasumber. Pertama-tama terima kasih ke Pak Iman Protoseno sebagai Direktur Utama TVRI. Yang ini tentu kita kesempatan yang cukup baik, kita bisa mendengarkan langsung bagaimana sebenarnya TVRI, visi ke depan dan sebagainya. Nanti kita akan mendengarkan langsung dari Pak Direktur. Lalu yang kedua, kita akan mendengarkan juga dari Mbak Rahayu atau Mbak Yayu, saya memanggilnya, dosen di Ilmu Komunikasi UGM Yogyakarta. Kebetulan Mbak Yayu itu juga di KNRP, dan dia baru menyelesaikan satu riset tentang TVRI. Nanti apa isinya dan mungkin masukan-masukannya nanti kita bisa dengarkan dari Mbak Yayu. Yang ketiga, di sini sudah hadir juga Mbak Mira dari, ini baca Ire dan maaf nih kalau salah nyebutnya, dari Ire Danau Teknologi Jerman. Kebetulan Mbak Mira ini cukup lama tinggal di Jerman dan mengajar di sana, dan mungkin bisa kita dengarkan cerita bagaimana TV publik di Jerman. Jadi tujuan dari diskusi sore hari ini kita sama-sama mencintai, mendukung, dan berharap banyak pada lembaga penyiaran publik khususnya TVRI. Dan kebetulan di sini ada Pak Direktur, jadi kita bisa langsung sampaikan apa yang menjadi concern kita. Itu pengantar dari saya dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran. Saya akan langsung saja, mungkin pertama-tama saya memberi kesempatan ke Pak Iman dulu nanti, kemudian nanti Mbak Yayu sudah bergabung, dan nanti mungkin Mbak Mira bagaimana di TV publik di sana. Mungkin waktunya kurang lebih 10-15 menit Pak Iman, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Terima kasih atas undangannya Mas Bayu. Ya, jadi senang bisa berkenalan dengan teman-teman, dan mungkin ini buat saya pertama kali webinar ataupun VidCon dalam konteks sebagai Direktur Utama TVRI yang pertama kali saya justru menerima undangan dari Mas Bayu Wardana ini. Jadi nggak apa-apa, saya masih baru 1 bulan, jadi kita saling bisa memberikan masukan, dan juga teman-teman mungkin bisa mendengarkan kira-kira bagaimana sih TVRI nanti akan dikelola gitu ya. Itu saya rasa juga hak dari publik ya. Jadi memang kembali tentang migrasi ke digital, bagaimana kesiapannya TVRI itu. Jadi memang kalau kita lihat kan memang migrasi ini dari sistem analog ke digital tidak hanya menjadi masalah yang dialami di Indonesia saja gitu ya. Ini sebenarnya menjadi keputusan internasional itu. Jadi memang sudah harus kita patuhi, apalagi dengan semua anggota dari ITU kan ya, International Telecommunication Union. Jadi di negara-negara ASEAN juga semua sudah menerapkan sistem digital. Kalau nggak salah, Thailand sudah tahun 2015,
kemudian Filipina juga 2016, dan Indonesia masih berproses ya. Dan kemarin juga Pak Menkominfo menyatakan bahwa harus dipercepat, dan sepertinya tahun 2022 sudah tidak ada pilihan ya, sudah harus switch on digital gitu. Walau ini masih sudah lama dari dulu, cuman saya mengapresiasi dengan Pak Menkominfo yang menyatakan harus dipercepat ya. Jadi memang bagaimanapun juga kan pemancar digital ini memiliki kelebihan ya, jika dibanding analog bila menerima siaran. Jadi salah satunya adalah kualitas gambar yang baik, kemudian kualitas suara dan sebagainya. Juga dengan kelebihan juga dengan penerimaan digital ya, kita masih bisa menerima gambar dengan baik ya, mesti dengan kekuatan yang sangat rendah. Sementara kalau dengan sistem analog, bila mendapat siaran dengan gelombang yang rendah, penerima pasti akan buruk. Itu salah satu kekuatan yang harus kita pertimbangkan. Dan selain itu kan kita paham bahwa dengan digital, jumlah program satu kanal akan lebih banyak. Kita kalau buat analogi dengan sistem analog sekarang, jika dibuat digital itu bisa menampung 10-12 bahkan kanal di sana gitu. Jadi artinya tuh hemat spektrum frekuensi gitu ya. Dan yang paling penting juga adalah bisa interaktif ya, sebagai fitur tambahan dengan yang lain-lain lah, internet, mobile reception, segala macam. Dan manfaat bagi penyiaran sangat penting ya, saya rasa itu bahwa bagi stasiun penyiaran, efisiensi dan juga operasinya juga sangat akan bisa diefisiensikan ya, terutama untuk cost ya. Kemudian juga bagi pemirsa tadi saya sebutkan kualitas tampilan gambar dan suara. Ya. Bagi negara juga digital dividend pastilah. Dan yang paling penting adalah pemberdayaan partisipasi publik. Ya. Jadi bagi masyarakat ya terbuka peluang bisnis gitu ya, membangun kreativitas anak muda dalam content creation gitu. Jadi ini juga membuat masyarakat bukan hanya sebagai objek atau penonton, jadi mereka bisa juga terlibat dalam penyelenggaraan siaran. Dan bagaimana dengan TVRI sendiri? Apakah akan siap? Itu pertanyaan menarik. Tapi sebenarnya kita justru lebih siap ya dibanding dengan, saya rasa dengan TV-TV yang lain, saya rasa kita lebih siap karena memang sejak tahun 2006 kan TVRI sudah ditunjuk ya oleh Kominfo untuk sebagai lembaga penyelenggara uji coba siaran digital. Jadi secara otomatis TVRI yang sudah memulai proses ini gitu. Jadi kita sebagai institusi yang sudah mendapatkan semacam earlier knowledge ya. Jadi kita sudah mendapat pengetahuan inovasi terlebih dulu daripada pihak-pihak lain. Jadi memang selama 4 tahun ini kita bisa mempunyai keuntungan ya dalam uji coba siaran digital mengenai informasi yang lebih detail tentang TV digital, dan kita bisa melakukan evaluasi. Gitu. Jadi ketika pemerintah untuk memutuskan switch off kanal analog, maka TVRI sudah siap berkompetisi dengan televisi lain dan sudah lengkap kalau. Ya ada sih problem-problem kemarin karena bagaimanapun juga waktu kita, ini boleh curhat juga, ketika kita melakukan uji coba siaran digital juga tidak dibarengi dengan dukungan dana yang cukup, jadi memang pemanfaatannya juga sangat kurang. Gitu ya. Jadi kita butuh juga buat konten-konten mengisinya gitu. Tapi itu bukan masalah ya, bukan masalah. Jadi bagaimanapun juga kita telah siap, dan proses ini juga akan menjadi hal yang mutlak ya. Jadi migrasi dari sistem analog menuju digital harus hal yang mutlak. Jadi kita tidak bisa menolak. Jadi siapapun juga harus mengikuti perkembangan teknologi ini. Gitu. Jadi artinya TVRI pun siap gitu. Kira-kira itu dulu Mas pembukaan saya Mas ya.
mengenai kesiapan TVRI. Nanti kita lanjutkan lagi. Silakan. Terima kasih. Ya. Baik Pak Iman, terima kasih atas pengantarnya tadi. Jadi memang kalau ini pengalaman atau sejauh yang saya tahu ya Pak, ini memang jangkauan dari TVRI kan paling luas dan ada seorang tahu. Ya, gimana Pak? Ya, jangkauan kita tuh saat ini potensinya tuh luar biasa sekali sebenarnya ya. Kita memiliki sekitar total ya 361 pemancar di seluruh Indonesia. Jadi kalau dibandingkan dengan TV lain, TV swasta ya paling saya rasa 50 pemancar ya. Nah, dari 361 itu sekitar 160 tuh sudah digital pemancarnya. Sisanya tinggal menunggu untuk didigitalkan. Dan dengan itu sudah mencapai kemampuan coverage sekitar 76% ya dari seluruh wilayah Indonesia, dari wilayah perbatasan di ujung utara sampai selatan. Dan dengan kalau saya tanya ke teman-teman teknik nanti dengan migrasi ke digital berarti kan ada harus di-upgrade teknologinya, pemancar siaran segala macam itu bisa akan sampai menjangkau ya 82% coverage dari seluruh Indonesia. Dan jadi dengan potensi itu saya rasa ya TVRI itu punya advantage yang lebih unggul ya. Dan lokasi-lokasi pemancar digital kita itu udah ada di mana-mana ya. Saya bisa kasih contoh, ada yang udah di Banda Aceh juga ada, sampai di Papua juga ada, di Saum Melaki Maluku juga ada, terus ada di wilayah-wilayah semacam Waingapu juga ada. Jadi memang sudah hampir merata. Bahkan beberapa TV daerah tuh kayak Jawa Tengah tuh sudah melakukan siaran digital juga gitu. Kemarin TV di TVRI NTB dia juga melakukan siaran digital juga. Jadi, umumnya sih kita sudah siap umumnya sih, apalagi dengan ditambah fasilitas yang ada. Ya, gitu. Baik. Ya Pak, kalau coverage betul Pak, itu memang itu saya juga kebetulan saya dapat beberapa kali kesempatan jalan ke Indonesia Timur, memang coverage TVRI yang paling tinggi. Ada seorang kawan teman jurnalis yang di TV swasta mengatakan TVRI ini raksasa yang tidur gitu. Kalau raksasanya bangun ini bisa betul Pak. Terlibas kita gitu kata dia. Nah, tapi mungkin kalau soal coverage baiklah kita akui bahwa TVRI punya kemampuan itu. Tetapi kemudian bagaimana dengan konten? Nah, mungkin kita akan dengarkan dulu dari Mbak Yayu. Mbak Yayu sudah bergabung di sini? Mbak Yayu? Ya, Mas Bayu. Oke, silakan Mbak Yayu mungkin. Saya share screen ya untuk materinya Mbak Yayu. Baik. Ya. Baik, selamat malam. Ada Pak Iman Brotoseno. Salam kenal. Salam kenal, Bu. Ada juga ini senior saya ini, Pak Paulus. Kemudian ada juga Pak Sunu. Dan beberapa kolega yang saya belum sempat bisa sebutkan satu persatu. Baik, sebelum dimulai saya mau mendeklar sedikit biar teman-teman di sini bisa memahami kondisi saya gitu. Jadi saya suaranya memang tidak semerdu penyiar TVRI gitu. Karena ada kondisi kesehatan di mana suara saya itu agak terganggu dan masih dalam proses treatment. Untuk itu saya coba persiapkan PPT. Siapa tahu di tengah-tengah presentasi suara saya hilang. Meskipun suara hilang, harapannya esensinya tidak hilang, esensi kontennya. Betul, Bu. Baik, saya mulai.
Topik saya cukup sederhana, jadi saya coba angkat tentang isu siaran digital, tapi saya ambil perspektif publik. Tadi Pak Iman sebutkan bahwa TVRI siap dengan migrasi digital, begitu. Nah, di sini saya coba akan perlihatkan apakah publik juga siap. Dan juga apakah publik memandang TVRI sudah siap. Itu yang ingin saya sampaikan. Next, Mas Bayu. Nah, di slide pertama ini, saya akan coba tekankan bahwa ketika kita bicara tentang migrasi siaran ke digital, habis ini masuk dulu. Kalau nggak sempat harusnya bisa memberikan peluang, yaitu peluang meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, peluangnya tenang aja, apa yang udah biasa. Migrasi ke siaran digital itu harusnya TVRI mampu ya menyediakan program yang lebih bervariasi. Itu artinya problem lama tentang diversitas konten itu harusnya selesai. Kemudian layanan juga harusnya lebih luas. Ada layanan data, program berbayar, dan sebagainya. Kualitas sinyal, audiovisual harusnya juga lebih bagus. Kemudian interaktivitas harusnya juga bisa dibangun karena teknologinya memungkinkan. Kenyamanan itu harusnya juga bisa ditingkatkan. Artinya fleksibilitas akses, pengaturan jadwal itu harusnya nyaman. Kemudian audien harusnya juga memegang kontrol ketika kemudian dia mengkonsumsi siaran. Nah, peluang ini harusnya bisa dipenuhi. Kalau ini tidak dipenuhi, itu artinya sia-sia, nggak perlu ke migrasi. Karena janji migrasi ke digital itu harusnya memenuhi unsur-unsur tersebut. Next, berkaitan dengan siaran digital, itu sebenarnya bukan sesederhana kita berpikir beralih teknologi, itu tidak. Di dalam siaran digital, dan itu berkaitan dengan TVRI, harusnya public value itu harusnya ada di dalam siaran digital. Jadi bagaimanapun itu teknologi berubah, public value yang menjadi core dari LPP itu harusnya ada di situ. Mengapa nilai publik ini harus ada? Karena itu menopang legitimasi pelayanan siaran di mata masyarakat. Nilai itu merefleksikan tanggung jawab sosial dan itu merupakan basis bagi pengukuran kinerja LPP. Beberapa scholar itu menyebutkan nilai publik itu ya nilai dari publik untuk publik. What the public values itu harusnya muncul. BBC kalau kita mempertimbangkan itu sebagai institusi yang bagus, maka dia menempatkan nilai publik ini sebagai prinsip inti dalam pengembangan strategi lembaga. Nah, beberapa waktu lalu saya mencoba untuk melakukan literatur review untuk basis riset saya. Nilai publik itu seharusnya tampak dalam pelayanan penyiaran. Pertama tentang universalitas itu berkaitan dengan akses jangkauan. Jadi Pak Iman sebutkan bahwa 76% sampai 80% jangkauan TVRI sudah memenuhi. Tapi apakah demikian menurut publik? Nanti saya tunjukkan. Kedua, kemandirian. Artinya lembaga ini harus independen. Ketiga, harus memenuhi unsur keunggulan, kualitas, keragaman, nilai akuntabilitas, dan juga inovasi. Next, Mas Bayu.
Next. Ya. Nah, beberapa waktu lalu saya melakukan riset. Riset saya topiknya cukup besar. Ya. Di era digital, di mana target responden saya milenial. Mengapa kemudian milenial? Saya berpikir bahwa milenial ini adalah unsur demografi Indonesia yang paling penting. Jumlahnya paling banyak, dan kalau TVRI itu mau eksis untuk ke depan, harusnya milenial menjadi pertimbangan penting. Nah, milenial itu juga saya pikir dia punya karakteristik yang cukup unik, yang karakteristik itu sebenarnya men-challenge keinovatifan dari LPP TVRI. Next, ayo. Oke. Nah, metodologi sekilas saja, saya melakukan surveinya panel, dan itu dibantu oleh Jakpat. Kemudian sampel total itu ada 1.357. Kemudian komponen 6 komponen berkaitan dengan nilai publik itu saya gunakan sebagai instrumen. Next. Next, Mas Bayu. Oke, itu gambaran responden. Jadi ada 50% laki-laki, dan itu saya kira setara jumlahnya. Sebagian besar responden berdomisili di Jawa, kemudian paparan usia itu yang paling besar itu sampai 25, dan seterusnya itu nanti kita bisa ceritakan. Next, Mas Bayu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, jadi milenial kalau dikatakan dia tidak nonton TV itu nggak benar. Karena 1.357 responden saya mengatakan nonton TV. Tapi pertanyaannya kemudian nonton TVRI atau tidak. Nah, dari riset saya menunjukkan 91% itu mereka nonton. Tapi pernah, ya katakan pernah nonton. Nah, dalam 6 bulan terakhir, ternyata milenial ini 13% itu menonton setiap hari, dan 29% nonton beberapa kali. Yang tidak menonton, argumentasinya adalah program tidak menarik, hambatan akses, jadi akses itu masih menjadi kalaupun Pak Iman menyatakan jangkauan itu sudah cukup besar, tapi ternyata ada juga penonton milenial masih beranggapan hambatan akses. Kemudian kualitas gambar itu masih tergolong buruk. Next. Nah, bagaimana kemudian kepuasan pada TVRI? Saya katakan responden kita ini sangat baik, sangat sopan. Kenapa? Karena cukup puas itu 77%. Tetapi kemudian di sana terlihat ada kurang puas 21%. Sebenarnya ketika saya menganalisis data ini, saya tidak begitu happy dengan jawaban yang sedang-sedang begitu. Itu sebabnya kemudian saya juga melakukan penelusuran lebih lanjut. Nah, dari slide ini kita lihat juga mereka itu menonton streaming TVRI, dan 55% itu tidak menonton karena dianggap program tidak menarik, lebih tertarik nonton TV lain, dan juga ketika mereka menonton streaming, mereka menonton berita. Next. Nah, kebanyakan dari milenial mengatakan mereka tidak puas dengan genre program yang ada di TVRI.
kita bicara siaran digital dan katakanlah kita ambil referensi BBC, genre program itu merupakan pilar, satu kekuatan dalam penyajian konten. Nah, genre oleh milenial dianggap masih belum cukup baik karena beberapa hal yang diharapkan itu hadir tetapi tidak cukup mendapatkan porsi yang semestinya. Nah, apa yang ada di grafik ini itu menunjukkan usulan atau minat dari milenial, genre program apa yang diharapkan hadir di TVRI. Ada budaya, pengetahuan, teknologi, berita, talkshow, dan seterusnya. Nah, uniknya ketika sebenarnya ini merupakan kekuatan TVRI yang saya kira perlu diperhatikan. Sebagian besar milenial itu melihat mereka berminat pada hiburan, tetapi ketika nonton TVRI mereka nonton berita. Mungkin ini berkaitan dengan konteks waktu, ya, itu berkaitan dengan pemilu dan pasca pemilu, begitu mungkin mereka beranggapan berita TVRI lebih netral dibanding TV lain, ya. Mungkin itu bisa menjadi pertimbangan untuk concern pada program tersebut. Next. Nah, Bapak Ibu saya kira bisa melihat di sini dari komponen 6 nilai publik ada rapot merah berkaitan dengan dimensi pelayanan. Kalau kita lihat apa yang lemah dalam dimensi pelayanan itu berkaitan dengan kemampuan TVRI menjalani siaran digital. Jadi di situ disebutkan keunggulan, akuntabilitas, dan inovasi. Saya akan breakdown lebih detail berkaitan hasil riset saya. Next, Mas. Next. Nah, berkaitan dengan universalitas, problem yang ada adalah jangkauan. Jadi, meskipun TVRI mengklaim siap, jangkauan siaran TVRI masih belum merata. Program belum sesuai harapan, genre masih terbatas. Kalau kita mau belajar dari BBC, ketika BBC beralih ke penyiaran digital, mereka itu berusaha memfasilitasi bahwa perubahan ke digital itu harus mampu melayani kebutuhan publik. Itu sebabnya ketika mengawali digital, BBC melakukan analisis segmentasi untuk bisa menemukan genre apa yang harus hadir dalam saluran digital. Dan segmentasi itu dia pakai metode jalur partisipasi akar rumput. Nanti teman-teman yang tertarik bisa membaca referensi itu, ada ilustrasi yang cukup menarik untuk memperlihatkan kita bagaimana seriusnya BBC ini memanfaatkan siaran digital. Next. Berkaitan dengan ya. Next. Apa? Oke. Nah, berkaitan dengan kemandirian. Halo, Mas Bayu? Halo? Ya, terdengar. Tadi ke mute, Mbak. Silakan, Oke. silakan, Mbak. Nah, berikutnya berkaitan dengan kemandirian. Sebenarnya isu kita itu kan berkaitan dengan intervensi pemerintah dan juga isu tentang finansial, bagaimana itu berada dalam struktur pemerintahan. Nah, saya rasa ketika kita beralih ke digital, TVRI harusnya tidak lagi punya masalah itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena sebenarnya kemandirian TVRI berkaitan dengan finansial atau upaya monetization begitu, itu harusnya cukup berpotensi di situ.
Saya punya grafik yang saya ambil dari report dari GSMA tahun 2014 begitu. Di situ disebutkan adanya digital broadcasting value chain yang dia menunjukkan dari hulu ke hilir bagaimana kemudian lembaga penyiaran itu punya potensi menghasilkan uang. Tetapi hal ini tentunya kan harus bukan hanya dipecahkan oleh TVRI, tetapi harus ada sistem yang bisa mendukung bagaimana kemudian value chain ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh TVRI. Karena posisinya dia bisa menjadi content creator, content aggregation, termasuk ketika mengelola multiplexing itu juga di situ ada input dan penyewaan network transmission itu saya kira juga potensi-potensi yang besar. Tetapi kita nggak pernah berdiskusi tentang itu. Kita sebagai publik juga tidak tahu bagaimana kesiapan TVRI atau bagaimana dia menempatkan posisinya untuk bisa mendapatkan peran berkaitan dengan dana tersebut. Next. Nah, berkaitan dengan keunggulan, itu juga begitu. Ada beberapa masalah, misalnya program siaran tidak menarik, audiovisual juga berorientasi massal, bukan lebih pada personal atau individual dan seterusnya, yang di dalam kotak kuning itu sebenarnya adalah harapan milenial. Ketika bicara kualitas, maka mereka berbicara tentang multi-screen, multi-platform, akses langsung pada konten favorit, fleksibilitas waktu menonton, interaksi, kemudian kualitas konten, gambar, dan nggak suka iklan. Itu persepsi mereka tentang kualitas. Kemudian berkaitan dengan keragaman juga begitu. Milenial mengharapkan dia menjadi subjek, mereka menjadi narasumber, bukan sebagai objek yang diberitakan. Kelompok-kelompok marginal juga diharapkan bisa diangkat sehingga kemudian punya dan itu harusnya punya orientasi pada pemberdayaan masyarakat. Jadi posisi di sini saya kira TVRI perlu mulai berubah pandangan karena milenial melihat TVRI itu tua. Tuanya itu yang ngelola tua, isinya tua untuk orang tua. Jadi milenial merasa tidak ada rasa memiliki, tidak ada representasi tentang mereka di TVRI. Nilai akuntabilitas juga begitu. Jadi masyarakat itu kan pemilik TVRI. Tapi saya bertanya sama Bapak Ibu di sini, apakah Bapak Ibu pernah mendapatkan laporan rutin tentang laporan kinerja TVRI kita? Saya belum pernah dapatkan itu. Kemudian berkaitan dengan inovasi juga begitu. Saya kira TVRI perlu berlari untuk bisa menemukan, menghadirkan satu bentuk estetika program acara, kemudian harus juga monitoring kebutuhan publik, dan tentu saja mengembangkan penyiaran multiplatform. Kesimpulan, Mas. Nah, dalam kesimpulan ini saya menegaskan kembali, penyelenggaraan penyiaran digital itu bukan sekedar alih teknologi. Kalau alih teknologi itu gampang. Tetapi penyelenggaraan penyiaran ini dituntut TVRI lebih keras bekerja untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan siaran publik. Nilai publik itu harus menjadi acuan bagi perbaikan sistem kelembagaan dan siaran digital, dan tentu saja regulasi harusnya mengarah ke dukungan dan menjamin TVRI itu berfungsi sebagai lembaga penyiaran publik, dan terlebih lagi dalam konteks digitalisasi penyiaran dan siaran digital. Itu kira-kira Mas Bayu, nanti kita bisa elaborasi lagi di dalam diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yayu.
menarik dari hasil penelitiannya ke teman-teman milenial ya. Jadi itu Ya, setidaknya itu bisa jadi masukan atau pegangan juga kita yang sebagai publik melihat itu. Sebelum ditanggapi, saya beri kesempatan dulu ke Mbak Mira untuk menyampaikan ininya, paparannya mungkin, Mbak Mira. Ya, Silakan. kedengaran nggak? Ya, Mas. Ya, kedengaran. Silakan diperkenalkan, Mbak. Saya mungkin kurang lengkap memperkenalkannya. Makasih. Iya, terima kasih sekali Mas Bayu dan terima kasih juga buat semua yang lain. Terima kasih buat undangannya. Selamat malam Pak Iman dan Mbak Rahayu. Terima kasih sekali atas paparannya. Saya akan coba ini sharing sebetulnya. Sharing pengalaman dan bagaimana sebetulnya televisi publik seperti apa sih televisi publik di Jerman gitu ya. Barangkali kalau di Indonesia ini kurang populer karena bahasanya yang sulit. Kalau saya lihat banyak yang mengacu ke BBC sebagai contoh televisi publik yang luar biasa gitu ya. Dan saya rasa publik di Indonesia lebih kenal dengan BBC daripada ARD atau ZDF di Jerman. Nah, jadi sebetulnya saya akan mulai dulu dengan saya dan media Jerman, karena mungkin nanti konteksnya akan kelihatan kenapa sih sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya pertama kali saya datang ke Jerman ini tahun 2009 dengan latar belakang pendidikan S2 saya tuh dulu di Indonesia tuh teknik industri, Mas. Jadi nggak ada hubungannya dengan media sama sekali, hanya punya pengalaman bekerja di radio, majalah, anak muda di Bandung. Kemudian saya ditempatkan oleh Deplu ini di KJRI Frankfurt. Tugasnya adalah tentu mempromosikan Indonesia. Pengalamannya adalah selama 3 tahun saya di sana, kita nggak pernah tuh berhasil mengundang jurnalis Jerman untuk datang ke Indonesia untuk bikin report tentang Indonesia. Ya. Tapi saya juga ketika saya ngobrol dengan salah satu jurnalis ARD dan ZDF yang apply visa ke kita karena saya mengurus visa jurnalis, mereka bilang, kenapa ya kok susah sih ngundang kalian untuk country visit gitu ke Indonesia? Maka jawabannya ya karena nggak boleh di sini. Kalau kita mau pergi ya harus dibiayai dari kantor. Ya. Jadi 3 tahun tidak hasil untuk mengundang media Jerman ke Indonesia. Meskipun uangnya ada, Mas, anggarannya. Kemudian saya tidak lagi di KJRI, ada keluarga saya. Yang satu ini kakek dan nenek suami saya, yang di atas ini ambu dan abah saya di Bandung. 4 orang ini sudah pensiun ya, Mas, dan menghabiskan waktu pasti dengan banyak menonton televisi. Tapi kalau saya teleponan dengan nenek dan kakek saya ini yang di sini, obrolan mereka tuh bisa sampai mereka tahu anggaran untuk anggaran pensiun tahun ini, anggaran untuk istilahnya BPJS di Jerman, perubahannya, pajak dan lain sebagainya. Isu-isu politik yang penting mereka tahu. Kalau misalnya saya kadang-kadang telepon sama ambu saya gitu ya di rumah di Cikadut, apa nih isu yang lagi rame gitu. Cukup jarang gitu membicarakan, oh ini nih gitu ya, isu politik. Pasti yang bicara, Nikita Mirzani itu pasea gitu ya, bahasa Sundanya itu bertengkar. Jadi buat saya, orang-orang ini punya waktu yang sama, menghabiskan waktu yang sama, dengan aktivitas yang sama menonton televisi, tapi kok outputnya beda ya, gitu ya. Bukan saya rasa itu tidak hanya terjadi pada abah dan ambu saya, tapi juga pada banyak orang di Indonesia. Ini hanya cerita yang mungkin bisa menyambungkan. Jadi kalau misalnya sosiolog Niklas Luhmann, sosiolog Jerman itu bilang, apa yang kita tahu tentang dunia itu sebetulnya dari mass media, itu jadinya saya percaya banget gitu. Akhirnya dari KJRI keluarlah saya dari KJRI dan kuliah lagi. Karena ngefans sekali dengan media publik Jerman, akhirnya dan karena kalau kuliah di Jerman gratis, Mas. Dari SD sampai S3 gratis. Dan saya rasa ini juga ada pengaruh dari kuatnya media publik di Jerman. Nanti kita bisa cerita kenapa seperti itu.
Akhirnya ketika mulai di Technische Universität di Ilmenau, itu di Media dan Communication Science, karena saya tertarik sekali dengan media publik gitu ya. Apa sih sebetulnya? Jadi saya tuh selalu tertarik dengan sistem. Jadi kalau misalnya saya dengan Martin Lovelholz itu coba membandingkan sistem dengan Indonesia dan Jerman. Ini bukunya dan sudah dipublikasi, dan kalau kita bandingkan ini kurang lebih seperti ini indikatornya gitu ya. Bagi yang tertarik dengan publikasi, saya nggak akan kupas satu-satu, tapi bagi yang tertarik nanti silahkan kirim email, saya akan berikan papernya. Nah, ini saja yang akan saya cerita malam ini. Mudah-mudahan cepat nih, Mas. Mas Iman, kalau saya terlalu lama, tolong dikasih tahu ya, Mas ya. Saya akan cerita penyiaran publik Jerman itu mulai dari struktur pembiayaan, program siaran digital, dan evaluasi dan literasi. Tidak berdasarkan literatur manapun, kenapa saya pilih indikator ini, hanya karena saya pikir ini cukup penting. Gitu. Kalau misalnya saya mulai dengan struktur ya, Mas, ya, ini strukturnya siaran televisi publik Jerman. Jadi karena sejarahnya Jerman itu setelah Perang Dunia Kedua itu karena Hitler dulu menggunakan media untuk propaganda, mereka sejak Perang Dunia II bilang, oke, kalau begitu media itu tidak boleh terpusat. Media itu harus desentralisasi. Sehingga Jerman yang punya 16 negara bagian, ini punya 9 stasiun siaran publik. Jadi kalau TVRI itu TVRI pusat, kemudian di daerah gitu ya. Yang televisi publik yang lebih dulu ada di Jerman adalah televisi siaran daerahnya. Daerahnya dulu siaran, kemudian setelah daerahnya ada, mereka melakukan konsorsium, ya, konsorsium untuk membuat televisi pusat, gitu. Jadi ARD, CDF, dan Deutschlandfunk. Ini radio. Deutschlandfunk itu radio. Dan satu Deutsche Welle. Deutsche Welle itu saya tulis di sini, pisahkan dari yang 3 ini karena misalnya yang ini siaran nasional, sementara Deutsche Welle ini sebetulnya publiknya beda. Deutsche Welle ini publiknya publik internasional gitu ya. Jadi nanti saya akan kasih lihat lagi perbedaannya, dan kalau dilihat dari strukturnya, jadi jumlah televisi publik di Jerman itu totalnya ada 22 stasiun televisi, 67 stasiun radio, ratusan online platform, dan pegawai tetapnya 25.000. Bukan PNS ya, Mas, maksudnya bukan PNS, tapi pegawai tapi tetap gitu. Nah, ini 25.000. Dari mana sih sebetulnya uangnya? Kita lihat uangnya dari mana ya? Gitu. Oh, belum. Ternyata kita masih ngomongin struktur Dewan Pengawas, struktur. Ini strukturnya di Jerman ini yang menurut saya menarik adalah ada yang namanya Dewan Pengawas seperti di TVRI gitu ya, ada Dewan Pengawas Administratif, ini yang urusannya dengan uang, kemudian ada Direktur Pelaksana seperti Mas Iman ini, gitu. Perbedaannya apa? Saya rasa ini yang paling menyolok dengan di Indonesia. Kalau misalnya setahu saya, kan Dewan Pengawas dan Direktur itu dipilih oleh DPR ya, kalau di kita. Kalau di sini itu komposisi Dewan Pengawas ini terdiri dari 30%, hanya 30% anggota partai politik, atau mereka yang duduk di lembaga, di parlemen, sementara 70% anggotanya berasal dari perwakilan berbagai organisasi masyarakat. Mulai dari perkumpulan imam di sini di Jerman atau Yahudi Kristen, kemudian ada Kadin, ada asosiasi jurnalis, asosiasi pendidikan kayak forum rektor gitu, itu juga termasuk di dalamnya. Perkumpulan olahraga, orang tua murid, Karang Taruna saya tulis di situ, nggak bahasa Jerman tapi di Indonesia itu Karang Taruna gitu ya. Asosiasi dokter, LSM lingkungan hidup, serikat pekerja gitu. Jadi mereka yang ikut memilih Dewan Pengawas. Terus nanti Dewan Pengawasnya mereka yang milih Direktur Pelaksana dan Pengawas Administratif. Dan mereka juga nanti yang akan mengawasi program yang dibuat oleh Direktur Pelaksana. Ini saya rasa adalah satu ciri yang penting, keterlibatan masyarakat ya terhadap program gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang uang. Kenapa strukturnya tadi seperti ini?
kita lihat uangnya dari mana gitu ya. Pembiayaan. Nah, uangnya ini nggak dari pemerintah gitu. Jadi nggak dari APBN. Pembiayaannya ini jadi ada yang namanya iuran penyiaran. Dulu ada iuran TV ya, waktu saya kecil saya ingat banget iuran TV. Kemudian ada iklan tapi sedikit sekali, setahu saya hanya 2 atau 3 menit di prime time. Itu saja gitu ya. Kemudian royalty program, karena mereka membuat sinetron sendiri dan lain sebagainya yang mereka ekspor kemana-mana gitu ya, di Eropa. Kemudian ada dari APBN dan pajak. Jadi, tapi kita lihat siapa sih yang dibiayai oleh APBN dan pajak. Nah, ini dia. Makanya tadi saya pisahkan sedikit kenapa Deutsche Welle ini nggak di sini. Karena Deutsche Welle ini sebetulnya dibiayai oleh APBN atau pajak. Dan ini lebih ke untuk membuat citra Jerman gitu ya. Di BBC ada BBC Indonesia, Deutsche Welle juga ada Deutsche Indonesia. Jadi ini adalah iuran penyiaran atau Rundfunkbeitrag ini yang biayai 22 televisi dan lebih dari 60 radio ya. Dan dengan 25.000 karyawan. Nah, mana ini saya? Mana ini kliknya ya? Oh ini. Tuh. Lagi ini. Nah, ini jadi di sini itu, jadi iuran wajibnya ada di beda-beda, Mas. Ada rumah tangga, perorangan, kantor, lembaga, perkumpulan. Per tahunnya itu, jadi ada sekitar 46 juta pelanggan dengan total 8 miliar euro. 8.000 juta euro per tahun. Jadi uangnya memang besar gitu. Jadi yang menarik juga, ini kalau misalnya meskipun mahasiswa internasional yang kuliah di Jerman tidak pernah nonton TV Jerman karena mereka tidak bisa bahasa Jerman, mereka tetap harus bayar. Karena ini adalah bagian dari struktur sosialnya gitu ya. Malah kalau misalnya tidak bayar iuran, itu bisa diblokir rekeningnya gitu. Sebegitu pentingnya gitu, view publik di sini. Ini kalau itu tentang pembiayaan. Ini kurang lebih sekarang kita lihat program digital atau siarannya. Seperti apa sih sebetulnya di Jerman ini gitu ya, sebagai benchmark untuk TVRI. Nah, ini yang pasti sih tujuannya adalah untuk melayani kepentingan publik. Publik ini saya benar-benar publik gitu ya. Dan mendidik beragam dan berimbang. Jadi di sini istilahnya wartawan-wartawan media publik itu ya kita kan sama saja dengan profesional lainnya, kita bekerja untuk orang yang membayar kita. Dan karena kita bukan dibayar oleh pemerintah, kita dibayar oleh publik karena mereka langsung iuran gitu ya dan nggak masuk ke APBN, jadi kami harus melayani mereka gitu. Nah, siaran digital di Jerman itu sudah mulai di tahun 2010. Prosesnya sudah mulai 2010, tapi baru pertengahan tahun lalu seluruh program analog ditiadakan. Jadi butuh 9 tahun untuk migrasi dari analog ke digital. Karena betul sekali misalnya seperti yang tadi Mbak Rayu bilang, ini proses pengalihan peralatan ya yang dimiliki setiap orang itu memakan waktu. Dan di sini kan ada perlindungan konsumen ya. Maksudnya jangan sampai dirugikan gitu para penonton ini ketika mereka harus pindah channel ternyata nggak bisa menerima lagi padahal mereka sudah bayar. Gitu. Ini frekuensi siarannya, ini lebih ke teknik yang tidak akan banyak saya ceritakan gitu ya. Tapi yang pasti jadi kita bisa banyak banget pilihannya gitu ya. Kemudian juga mereka juga ada on demand, jadi ada yang namanya Mediatek. Saya bahasa Inggris nih, nggak tahu tuh Mediatek, Audiotek, apps, tapi nanti saya kasih lihat seperti apa sebetulnya. Nah, ini yang saya suka mengenai inklusif. Dengan adanya digital ini, mereka selalu ada option, kalau kita nonton itu kita ingin subtitle misalnya ya. Jadi kita bisa setiap program ada itunya. Kemudian ada audio description, jadi ini inclusion ya. Karena kan itu dia, publik itu beragam. Mereka yang tidak memiliki gangguan penglihatan, jadi diceritakan itu. Kalau misalnya ada film gitu, diceritakan, oh suasana filmnya seperti apa. Jadi orang bisa dengar, TV itu juga didengar gitu ya.
kemudian sign language itu kayaknya biasa. Nah, ini yang menurut saya juga cukup istimewa, ini simple language. Jadi di Jerman ini ada 7 juta orang kurang lebih ya, yang dibilangnya apa ya, bukan alfabet mutlak, mereka bisa baca, mereka bisa membaca, tapi kesulitan untuk mengerti, ya. Jadi untuk mereka ini ada simple language. Jadi misalnya kalau kita tentang politik gitu ya, yang bahasanya rumit sekali, misalnya ada kata-kata kebijakan yang komprehensif gitu, itu akan dirubah menjadi kata-kata yang sederhana gitu, sehingga semua orang bisa diberikan ruang untuk menikmati apa yang sudah mereka bayar, gitu ya. Jadi buat saya ini luar biasa. Kemudian juga saya ini ada screenshot yang saya ambil gitu ya, seperti apa sih sebetulnya. Ini yang namanya Mediatek. Jadi ini di internet saya bisa akses gitu ya, atau di TV juga saya bisa akses paralel dengan remote saya. Kalau saya nonton TV, saya cuma mau lihat Mediatek, saya mau lihat siaran yang kemarin gitu ya, saya bisa lihat gitu. Kita bisa lihat keragaman isi nih yang ada di sini. Misalnya ini saya screenshot isi yang kemarin ya. Ini tentang dokumenter dari Love Parade yang besok itu ke-10 yang memakan korbannya 36 orang meninggal gara-gara parade gitu ya di salah satu kota di Jerman. Ini dokumentasinya. Saya ingin kasih lihat isinya, seperti apa sih diversitasnya gitu ya. Mereka juga produksi sinetron gitu ya, ini sinetron, serial gitu ya, macam-macam, banyak banget. Kemudian mereka juga memproduksi ini FTV, ini film FTV gitu ya kalau di Indonesia. Kemudian kontennya seperti apa lagi sih gitu ya, dokumenter, film, kuis itu ada pastinya. Kalau saya kasih lihat ini bukan konten porno ya. Mereka nggak ada konten porno. Tapi ini adalah dokumentasi tentang prostitusi di Jerman. Ini kan bukan tidak ilegal, jadi legal. Dan ini adalah dokumentasi tentang bagaimana sebetulnya melegalkan prostitusi itu membuat perdagangan perempuan justru menjadi semakin lukratif di Jerman. Ya, jadi tapi ini juga dokumentasinya banyak banget. Ada yang seperti ini, atau ada juga yang membicarakan tentang makanan, ya. Bagaimana kalau orang ingin memelihara ayam di rumah di perkotaan gitu ya, sampai seperti itu isinya, keragaman, untuk melayani keragaman gitu ya. Kemudian ini juga adalah channel kesayangan saya. Saya punya anak umurnya 6 tahun, yang rasanya kalau di Indonesia saya akan takut kalau dia nonton TV. Tapi di sini televisi publik punya channel untuk anak-anak, namanya Kika. Ini itu saya bisa cukup tenang gitu ya kalau misalnya anak saya nonton TV di televisi ini, karena isinya memang untuk anak-anak gitu ya, mendidik dan lain sebagainya. Jadi ini diversitasnya luar biasa gitu. Mereka melayani anak muda, remaja, orang tua gitu ya. Kemudian juga misalnya nih, saya ingin berikan contoh selanjutnya. Ini adalah program berita. Tapi ini untuk Mbak Mila 3 menit lagi ya. 3 menit lagi ya. Ini adalah program berita. Program beritanya ini sama tapi isinya beda-beda. Jadi ini program beritanya misalnya tentang Angela Merkel, ini lebih ke justru ini lebih ke lucu-lucuan sebetulnya. Lucu-lucuan program berita yang ini. Terus yang ini adalah program berita untuk anak-anak. Jadi berita yang sama, tapi akan disampaikan untuk publik anak-anak. Yang menariknya lagi, misalnya buat saya, ini bahkan isinya itu dijadikan kartun. Ini untuk anak-anak nih, Mas. Ya. Misalnya sampai diterangkan dengan kartun bagaimana di Turki ini menangkap para jurnalis di Turki. Atau bagaimana Donald Trump berperilaku tentang corona. Ya, apa sih maksudnya racial profiling? Ini untuk anak-anak, semuanya dengan kartun, gitu ya, dalam 1 menit dijelaskan dengan sederhana.
Dan YouTube kanalnya juga jalan gitu ya. Banyak sekali programnya, pelanggannya juga banyak, lumayan. Kemudian juga ini radio. Satu lagi, evaluasi dan literasi. Semua ini nggak jalan kalau tidak didukung, kalau masyarakatnya tidak mendukung. Kalau misalnya saya ngomongin tentang literasi, siapa sih sebetulnya yang menonton TVRI gitu ya? Ini pasti kalau saya mencoba mencari penelitian yang bilang berapa banyak sih sebetulnya penonton TVRI. Ini dari tahun 2012, 2018 sampai 2020, sumbernya pasti Nielsen, dan Nielsen, ya. Nielsen itu kan nyari uang dan datanya sulit sekali, atau kalaupun ada tuh mahal. Padahal nih kalau berdasarkan data ini ya, penonton TVRI itu cuma 1% katanya, menurut Nielsen, ya kecil sekali. Padahal kalau misalnya kemarin, ini contoh saja saya bikin penelitian dengan Ibu Eni dan Bu Ana dari Universitas Pancasila, ketika pada saat corona, penggunaan media untuk mendapatkan informasi tentang corona, ini lumayan loh ternyata TVRI, meskipun ini persepsi ya, perceive, bukan dihitung live langsung seperti Nielsen. Tapi buktinya ada lebih dari 57% orang nonton TVRI gitu ya, atau mereka bilang, ya saya nonton gitu ya. Jadi itu, nah buat di Jerman ini juga evaluasi itu penting. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Nah, evaluasi, rating dan survei ini diselenggarakan oleh yang namanya AGF. Jadi lembaga yang dibentuk bersama oleh TV publik untuk melaksanakan survei dan rating pemirsa. Datanya terbuka untuk semua orang, bisa dilihat. Apalagi kalau dari universitas, ya. Bagaimana mereka mengukur, mengevaluasi itu jelas banget. Nggak ada yang bisa main-main dengan data ini gitu ya. Jadi Nielsen itu nggak berperan sama sekali di sini karena sudah ada data yang terbuka untuk publik, dan saya rasa ini penting sekali. Karena kan TVRI mau bagaimana mempertanggungjawabkan, ada nggak yang nonton TVRI? Kalau cuma 1% mungkin kan sulit ya, gitu. Ini misalnya contoh, ini yang kemarin ya, bulan Juni. Ini terbuka untuk publik berapa persen? Ini TV publik, ini swasta, ini publik. Tahu orang, oh sekian, dan yang iklan juga tahu akhirnya. Kemudian literasi juga penting banget, mengajarkan kenapa sih sebetulnya, bayangkan setiap orang harus bayar ya, bayar buat apa sih, kenapa nggak nonton Netflix aja gitu ya. Anak muda di sini juga udah males nonton, maksudnya mereka ya itulah karena saingan dengan Netflix. Anak muda di sini juga sama seperti di surveinya Mbak Rahayu itu, mereka juga pengennya ngapain sih bayar ARD CDF ya, televisi publik, udah mendingan dengan uang yang sama nonton Netflix aja gitu. Tapi esensinya kan ada di belakang itu sebetulnya, dan itu mencoba untuk dijelaskan selalu di setiap tahap gitu. Dan mereka juga TV publiknya juga misalnya ini membuat selalu konten-konten tentang mendidik pentingnya televisi publik, apa namanya, baik mereka menyediakan bahan pengajaran gratis mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, sampai kampanye-kampanye juga sering dilakukan, sehingga masyarakat mengerti, oh ya, TV publik itu penting, saya berani bayar, dan itu untuk kepentingan negara yang lebih besar gitu ya. Demokrasi ini nggak akan jalan kalau persnya tidak didukung oleh televisi publik yang kuat. Gitu, Mas. Makasih, Mas. Maaf kelamaan. Ya, baik. Makasih Mbak Mila. Jadi kelihatan ya akuntabilitas tadi yang ditekankan Mbak Yayu tadi di Jerman itu menjadi kelihatan bagaimana akuntabilitasnya. Terima kasih Mbak Mila. Sebelum saya lempar ke teman-teman yang lain, mungkin saya ingin minta tanggapan dari Pak Iman gitu. Bagaimana dengan merespon masukan dari Mbak Yayu dan Mbak Mila tadi? Silakan Pak Iman. Ya, ya saya tertarik sekali dengan tadi. Pertama saya mau coba merespon khususnya Bu Rahayu ya, masalah milenial itu ini menarik nih, milenial nih dan anak muda. Jadi memang gini,
basic saya filmmaker, ya, sutradara. Jadi saya juga sangat biasa untuk mengukur jualan produk saya. Ya. Jadi ketika saya membuat film dulu ya, sama aja sebenarnya pendekatannya. Nah, ini target audiensnya kemana? Kemudian mau bulan apa? Saingannya kemana? Oh, ini ada bulan summer ada blockbuster movie, ada film-film horor. Nah, kita harus pertimbangkan itu. Jadi ujung-ujungnya memang ke target audiensnya. Jadi ketika saya masuk TVRI, saya baru sadar juga setelah saya lihat-lihat semua penelitiannya. Jadi memang TVRI itu share audiensnya tuh di atas usia 45 tahun. Ibu-ibu, pensiunan, bapak-bapak, ya. Jadi itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi apa yang Ibu Rahayu sampaikan bahwa milenial adalah kunci itu benar sekali. Jadi saya baru sebulan, jadi saya langsung membuat sebuah program-program yang mungkin dalam quick win 3-6 bulan ke depan, itu memang kita mencoba mengarah ke usia 15-35 tahun. Usia-usia milenial. Dan ini sudah membuat beberapa teman-teman agak kaget sebenarnya. Termasuk teman-teman yang di luar ya, maksudnya gitu. Jadi, wih, berani juga nih TVRI buat kayak ini, gitu ya. Jadi dan saya juga sempat mendapat masukan ya dari teman-teman dari surveyor yang lain. Mereka juga, dan saya paham ya bahwa milenial itu sukanya tuh jalan-jalan, film, musik, sama olahraga. Nah, jadi saya mulai dapat perspektif nih, oh arahnya ke sini. Jadi mungkin saya mencoba membuat konten-konten yang mungkin bersinggungan dengan itu. Gitu. Lalu juga saya paham juga saat ini transformasi digital sudah sangat luar biasa, internet, dan konten kreator ada di mana-mana. Jadi kenapa enggak juga kolaborasi misalnya dengan YouTuber. Itu suatu tantangan juga buat TVRI. Secara production cost bisa sharing, murah, dan kualitas juga nggak jelek-jelek amat. Konten banyak. Mereka bisa masalah ke traveling, masalah kuliner, dan yang paling penting dikemas dengan gaya approach untuk anak muda, untuk anak milenial. Dan kalau teman-teman lihat, itu 2 minggu yang lalu saya sudah meluncurkan program baru yang di sini ya. Ini kan era baru dengan rezim sebelumnya, jadi saya berharap juga program-program juga baru. Banyak program-program milenial. 2 minggu lalu kita meluncurkan Rumus, Rumah Musik Indonesia. Mungkin ada yang belum nonton, tapi itu sebuah program musik yang cukup mendapat respon. Ya. Jadi yang menarik, share audiensnya tinggi saat itu. Tinggi sekali, dibanding TV-TV lain tinggi. Karena kenapa? Kalau melihat siapa aja gimana sih, Bang? Aku nggak pakai masker. Oke, ada intervensi suara ya. Nah. Kenapa tinggi waktu itu? Karena memang acara musik tidak ada di TV swasta. Jadi setelah MTV bubar, MTV Indonesia bubar, dulu ada MTV Indonesia bubar, ada MTV Indonesia. Itu setelah MTV Indonesia bubar, sudah tidak ada ruang etalase untuk musisi, seniman di TV-TV kita. Nggak ada. Kecuali dangdut ya. Ada tempat lain. Tapi yang lain nggak ada. Jadi ketika kami menawarkan namanya Rumah Musik Indonesia, itu mulai dari hari Senin sampai Minggu. 1 jam. Hari Minggu 1,5 jam. Dan itu tidak hanya musik-musik yang populer,
kami juga menawarkan musik-musik, ada musik-musik yang tradisi, jadi ada fungsi kepublikan juga ya, musik-musik yang keroncong, indie, jazz, tapi tetap puncaknya hari Minggu itu musik pop 1,5 jam. Itu sambutannya dari teman-teman musisi sangat luar biasa. Sekarang teman-teman yang dulu alergi dengan TVRI kayak Kak Hitna itu sampai WhatsApp, Mas kapan kita tampil di TVRI? Rebutan sekarang semua. Lalu yang kemarin sempat kita tampilkan musisi anak-anak muda yang saya juga nggak ngerti ya, karena itu mirip-mirip kayak boys band dari Korea gitu ya, tapi gaya-gaya Indonesia lah gitu. Saya juga nggak paham. Namanya Unity. Jadi saya nggak kenal, jadi saya nggak tahu. Tapi menurut programmer kita itu bagus. Dan ketika ditampilkan, TVRI jadi trending topic di Twitter. Judulnya Unity for TVRI. Bukan kita yang membuat aktivasi sosial media itu, bukan. Tapi fans-fansnya dari Unity. Dia membuat aktivasi di sosial media bahwa Unity akan tampil di TVRI dan jadi bergulir jadi trending topic. Nah, kemudian ini saya kasih lihat sebentar ya. Ini share gimana nih? Ada tombol share screen di bawah itu, Pak. Ya di bawah, ada. Terus Tinggal dipilih yang kalau di layar Bapak yang mau. ya. Sebentar ya. Buat teman-teman yang mau memberi pendapat, bertanya, silakan di kolom chat. Mau share ini. Semua. Cara gimana? Oke. Mas Bayu, saya share ke WhatsApp sampean ya. Oh ya, baik Pak. Baik. Saya share ke WhatsApp Mas sampean dan Mas Bayu bisa share juga sebentar. Ya. Silakan dilanjut dulu Pak. Sorry ya, ini agak-agak nih saya. Langsung. Nggak bisa langsung ya. Bisa kan sebenarnya? Oh, harus hostnya yang share. Sudah Mas, sudah terima Mas. Ini. Mungkin dilanjut dulu Pak, silakan. Ya. Oke. Jadi tadi artinya kita mencoba membuat sebuah program-program yang menjangkau milenial. Kemudian ini tadi barusan juga ya, saya ini baru pulang dari istana tadi. Jadi saya dipanggil Pak Presiden, kemudian ngobrol-ngobrol dengan beliau bagaimana mengelola TVRI. Pesan Pak Presiden sama, gitu. Milenial, anak muda, sama persis gitu. Jadi bahkan dia juga concern dan saya juga menerima sebagai masukan. Dia juga concern tentang proporsi konten-konten di TVRI. Kan saat ini tuh informasi 60%, pendidikan 30%, hiburan cuma 20%. Nah, itu juga Pak Presiden juga bilang coba hiburan agak dinaikkan. Informasi terlalu banyak mungkin 60%. Hiburan agak dinaikkan. Jadi
Dan hiburan pun tidak harus hiburan yang film, ya apapun lah itu ya, tapi yang bersifat menghibur dan punya pesan-pesan, punya nilai-nilai di dalamnya, punya moral story, ada inspirasinya, ada semangat-semangat yang perlu disampaikan. Dan saya rasa saya sepakat itu. Jadi memang artinya milenial salah satu target yang paling potensial saat ini. Di situ juga Pak Jokowi juga memberi pesan bagaimana mengelola tentang TVRI dengan memasukkan ide-ide soal misalnya entrepreneurship, anak muda, startup. Itu kan berkaitan dengan milenial juga. Dan itu kebetulan juga saya juga punya program yang baru. Gitu. Jadi saya ceritakan saya punya paten Pak nanti ke depan. Sama dengan pemikiran saya, dengan Pak Presiden, paten. Paten itu pemuda kreatif dan keren. Nah, kita akan membuat ruang juga, ruang buat kreatif entrepreneur, wirausaha, UMKM, di TV, dalam bentuk variety show, yang menghibur, dan bahkan bisa jadi meeting point dengan misalnya venture capital, BUMN, korporasi. Jadi juga memberikan peluang-peluang usaha kepada mereka. Lalu juga ada Pesona Indonesia yang berkaitan dengan traveling. Traveling, underwater, karena saya penyelam, saya juga videografer bawah laut, jadi saya pengen juga konten underwater Indonesia keangkat. Itu problem di Indonesia ya, hampir sangat sedikit konten-konten underwater yang di situ. Saya pengen banget itu. Dan itu anak-anak muda sekarang suka tuh buat travel-travel, nyelam, Raja Ampat, segala macam. Kita bisa kolaborasi dengan YouTuber dan sebagainya. Lalu tadi juga menyebut, Mbak Mira menyebut banyak film-film di Jerman ya, film-film. Dan hiburan-hiburan film itu, ya kenapa tidak gitu. Jadi sudah 3 tahun terakhir ini TVRI tidak punya konten tentang miniseri atau TV play, drama, sinetron, nggak ada di TVRI. Jadi itu peluang yang menarik juga, karena memang saat ini audiens, anak muda memang suka nonton. Gitu. Dan tentang Nielsen juga tadi dari Mbak Mira juga, itu saya juga sepakat ya. Jadi kita juga sebenarnya nggak terlalu khawatir ya dengan Nielsen di sini ya. Jadi memang karena memang Nielsen itu di Indonesia kan respondernya hanya 11 kota besar. 11 kota besar, Sumatera, Jawa, dan bahkan di Indonesia Timur kalau nggak salah cuman Makassar gitu. Sementara kita TVRI sampai menjangkau kemana-mana, jadi saya tidak terlalu khawatir dengan Nielsen. Ya, kita butuh Nielsen sebagai referensi ya, tapi saya tidak terlalu khawatir dengan Nielsen gitu. Ini ya Pak, ya, nih, coba yang di rumus deh, yang rumus. Nah, lihat deh nih, milenial banget kan, udah bukan TVRI banget kan, bukan TVRI yang kita kenal. Dari gambarnya, dari semuanya beda banget. Ini ratingnya bukan rating, audiensnya tinggi sekali ini. Jadi ini ketika saya mau publikasikan flyer ini saya cerita juga ya, teman-teman di TVRI agak takut, Pak, ini bukan dengan gaya TVRI yang seperti biasanya. Agak gimana gitu. Nggak apa-apa bagi saya. Why not? Jadi memang kayak begini ya milenial. Dan kita akan banyak program-program yang menyangkut milenial seperti itu. Coba Bapak ke Pak Bayu, coba ke paten, Pak. Ke paten, paten. Ya, paten. Nah, ini juga milenial. Ruang bagi konten kreator, startup, UMKM, penggiat kuliner, fashion, semua wirausaha muda. Sekarang kan eranya startup, eranya anak muda yang udah bisa berbisnis. Coba Bapak ke Cerdas Cermat, Pak.
Sudah cermat, ya. Bukan. Sudah cermat. Bukan, Pak. Nah, itu, ya. Kita juga tidak melupakan fungsi kepublikan, Pak. Bapak-bapak, teman-teman semua, kita ada cerdas cermat dengan gaya yang terbaru, terkinian, dan kita akan memberdayakan 29 stasiun daerah. Jadi akan dibuat berjenjang nanti grand final di Jakarta misalnya gitu. Dan ini akan sangat menghibur ya, dengan gaya yang menghibur, tapi ada fungsi edukasinya. Dan satu hal saya ingin menyampaikan juga masalah bagaimana partisipasi publik. Coba Pak Bayu bisa ke Creative Hub. Ini ide saya juga nih, bagaimana bisa menggandeng milenial, TVRI menjadi Creative Hub. Jadi sebagai bagian dari partisipasi publik, ya, TVRI akan membangun sebuah tempat ya. Idealnya di Jakarta dulu, saya akan coba tahun depan. Tempat yang bisa dimulai di TVRI Jakarta dulu ya. Jadi kita akan menjadi Creative Hub di mana semua konten kreator, anak muda, warga milenial, masyarakat seni budaya bisa berkumpul, bisa berdiskusi, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung penyiaran TVRI. Saya membayangkan Creative Hub ini banyak anak muda, YouTuber, konten kreator, hilir mudik di sini, dan bisa bergabung, bisa join production, bisa ngumpul, bisa diskusi dengan editor di TVRI, itu kan keren banget. Dan ini it's very common di Indonesia sekarang, Creative Hub di mana-mana. Kayak co-working space, tapi kita fasilitasi buat publik. Itu mimpi saya. Dan semua ini menjadi tantangan ya, karena tergantung sekarang kembali kepada pemerintah, terutama kepada kesiapan negara, komitmen negara, pemerintah untuk misalnya bagaimana mengelola TVRI dari segi pendanaan. Saya juga kan pada ujung-ujungnya kan masalah konten digital ini ya, ujung-ujungnya akan masalah migrasi ke digital ini ujungnya konten. Nanti dengan kemampuan digital, suara bagus, gambar yang jernih, gambar bagus, semuanya bagus, tapi kalau kontennya nggak ada apa-apa, ya buat apa juga gitu. Itu masalah sebenarnya. Jadi memang TVRI ini punya problem besar. Nah, kita hanya punya saat ini, hanya punya 170, ini saya buka aja Mbak, saya hanya punya 170 miliar setahun untuk buat program. 170 miliar setahun, di TV swasta 2 bulan habis. Saya hanya punya setahun. Pusing. Kita bagaimana mengkolaborasi semuanya, membuat konten-konten bagus. Jadi mau nggak mau saya harus ngomong ke Pak Jokowi, Pak tolong bantu dengan misalnya BUMN, apalah inilah, itulah. Bahkan tadi tidak hanya itu juga. Ya sekarang gimana kita bisa mencari iklan misalnya. Misalnya untuk masalah iklan. Iklan kita hanya bisa maksimal 2,5 juta rupiah. Dari 5.000 sampai 2,5 juta rupiah. Dan nggak ada prime time. Mau jam 5 pagi, jam 8 malam, ya 2,5 juta rupiah. Sementara kalau di TV swasta itu bisa prime time 50 juta. Jam 8 malam nanti, yang jam 2 pagi ya bisa 2 juta. Gitu. Kita nggak bisa. Nah itu kan ada banyak-banyak rambu-rambu yang harus kita ubah. Terus terang saya minta dukungan Pak Jokowi untuk merubah semua itu. Bahkan Pak Jokowi bilang sama saya share aja, coba Mas Iman kita buat kajian lah bagaimana untuk pengelolaan TVRI, terutama masalah hal seperti ini. Dan saya juga bingung, aduh saya mau ngomong ke siapa nih? Saya ajak Eski aja. Kan pasti kenal Eski kan, Eski Suyanto. Ki, bantuin gue Ki, ini ada tugas nih, gue harus buat kajian kayak gini, bagaimana TVRI yang ideal, masalah semuanya, termasuk dalam pengelolaan dana dan iklan. Ya. Jadi PR saya berat, tapi saya optimis ya. Saya optimis. Saya baru sebulan, beri saya waktu. Masukan-masukan ini sangat berharga dan saya rasa dengan potensi yang ada kita bisa buat TVRI lebih baik. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Iman, terima kasih. Mungkin kita sepakati dulu kita akan planningnya sampai jam 8 ya, sampai 8 malam. Iya betul Pak. Ya, baik.
saya buka untuk teman-teman untuk bicara. Saya mungkin memberi koridor bahwa maksimal 2 poin saja supaya memberi kesempatan yang lain juga bisa memberi masukan ke Pak Iman, ke Mbak Yayu atau ke Mbak Mira. Silakan. Kalau ada yang mau bicara bisa angkat tangan atau resen atau langsung. Ada dari teman-teman yang hadir di sini? Bang Sawal atau siapa? Teh Kalau Eni? nggak ada, nanti saya yang nanya loh. Ya, Saya nanti yang dulu nanya. Mbak Mira, saya kasih kesempatan teman-teman dulu. Mbak Mira yang nanya, boleh Mbak Mira, saya pengen tanya juga Mbak Mira. Tunggu dulu Pak, Enggak. tunggu dulu. Saya Tunggu kasih dulu, Mas. kesempatan yang Tunggu lain. dulu, yang lain dulu. Yang Mbak lain, Eni Mas. atau Kang Sawal atau siapa yang mau bicara? Atau oke, Teh Eni, silakan. Terima kasih Mas Imam tentang penjelasan dan penjelasannya tentang TVRI. Kemudian Mbak Yayu juga ya. Saya melihat banyak sekali poin-poin penting yang barangkali memang perlu disimak oleh Mas Imam juga nih ya. Saya juga merasa ada beberapa poin penting terkait dengan Mira barangkali bisa menjadi rujukan. Saya ucapkan selamat ya terkait dengan tugasnya atau posisinya sekarang. Saya pikir kita memang butuh perubahan besar dari TVRI atau LPP ini karena memang sudah cukup ditunggu dan kita juga sebenarnya ingin punya alternatif dari televisi swasta yang ada. Karena terus terang semakin ke sini semakin capek melihat iklan ya. Jadi kalau nonton TVRI itu yang paling senang saya karena iklannya sedikit gitu ya. Itu penting buat saya membuat kenyamanan publik. Cuma tadi Mas Imam sudah menjelaskan beberapa hal. Jadi pertanyaan saya kepada Mas Imam pertama menjelaskan beberapa strategi terhadap halayak. Saya hanya ingin sedikit meminta penjelasan kepada Mas Imam terkait dengan publik ya. Publik LPP TVRI itu sebetulnya dalam pandangan Mas Imam seperti apa? Itu saja. Satu kepada Mas Imam, kedua kepada Mbak Yayu, saya ingin tanya terkait dengan masalah akuntabilitas. Sejauh mana sih akuntabilitas LPP itu seharusnya dilakukan atau dituntut atau bukan dituntut ya, dibutuhkan oleh publik ya. Karena kalau memang mau melakukan pelibatan publik seperti yang diharapkan mungkin di Jerman sehingga TVRI ini tidak terkesan punya negara atau punya pemerintah, tapi dia adalah milik publik, maka pelibatan publik menjadi penting. Saya pikir publik tidak akan terlibat kalau dia tidak melihat akuntabilitas lembaga yang dia ingin terlibat itu. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih Mbak Eni. Sebelum Ya. dijawab, saya masih buka lagi, mungkin ada yang lain, Pak Lufi atau Pak Paulus. Ada Pak Paulus ternyata di sini. Oh, oke. Ini ada, saya bacakan ada yang masuk ke saya, Kang Sawal ini. Yang pertama dia mengatakan, satu, minta agar porsi siaran TV daerah diperbanyak dan dikembangkan. Selama ini cuma 4 jam maksimal porsi TV daerah. Yang kedua, LPP TVRI kesulitan menerima iklan karena pendapatannya masuk kas negara. Jadi susah cairnya. Saya kira ini ditujukan ke Pak Iman ya. Oke, yang kedua dari Kang Sawal soal jam tayang TV daerah diperbanyak dan soal iklan karena masuknya kas daerah. Ada oke, yang ketiga Lufi. Silakan Lufi Anak. Oke, suaraku jelas ya, Bayu Jelas. dan teman-teman. Oke, terima kasih Bayu dan selamat malam Mbak Yayu, Mbak Mira dan Pak Iman. Terima kasih banyak. Bagus banget presentasinya. Saya mau bertanya ke Pak Iman aja. Ini mungkin menyambung dengan Mbak Eni tadi. Jadi kalau saya melihat paparan Pak Iman, sepertinya
memperlihatkan kalayak-kalayak atau tayangan-tayangan dengan komunikasi dengan Pak Jokowi tadi, itu masih melihat tren. Saya melihatnya seperti itu ya Pak. Jadi masih melihat tren. Misalnya trennya adalah anak muda, YouTuber, terus dan ini kalau saya lihat TV swasta ini hampir sama. Sekarang banyak tayangan-tayangan yang ini YouTuber, terus anak-anak muda. Saya sebagai pekerja media dan juga aktif di Serikat Pekerja dan aktif di jaringan minoritas di Jakarta, sebenarnya publik di TVRI, seperti pertanyaan Mbak Eni tadi, saya menyambung aja, saya melihat publik yang lain ya Pak, misalnya gini, di anak muda gitu, di pekerja-pekerja muda, misalnya YouTuber-YouTuber, itu kan sebenarnya mereka punya persoalan. Misalnya tidak hanya YouTuber ya, tapi pekerja kreatif secara umum, pekerja film dan lain-lain, mereka punya persoalan seperti misalnya tidak punya kontrak kerja gitu, kerja secara freelance, tidak punya jaminan sosial gitu. Apakah TVRI mewadahi ruang-ruang yang seperti ini? Karena buat saya tidak bisa berharap dengan TV swasta untuk membicarakan hal seperti ini. Saya berharap TVRI sebagai TV publik yang kemudian memberikan suara minoritas. Terus kemudian bagaimana dengan suara minoritas, misalnya buruh, perempuan, miskin kota, disabel, lansia gitu. Apakah suara-suara minoritas ini bisa terwadahi di TV, di TVRI sebagai TV publik yang saya berharap banyak bahwa kelompok minoritas ini menjadi perhatian di TVRI karena kita tidak bisa berharap dari TV swasta gitu Pak. Jadi saya berharap TVRI tidak mengikuti tren gitu ya. Karena kalau tadi pembicaraan dengan Pak Jokowi, saya melihat kok ini masih trennya kayak TV swasta ya. Terima kasih Pak Iman dan teman-teman. Makasih Bayu. Ya, terima kasih Lufi. 3 dulu ya. Jadi mungkin ke Mbak Yayu dulu karena yang 1, kemudian nanti yang 3 pertanyaan lain ke Pak Iman. Mbak Yayu, apakah tadi pertanyaannya TNI adalah akuntabilitas publik itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Eni pertanyaannya. Saya kira pertanyaan ini penting karena persoalan akuntabilitas ini di LPP TVRI belum mendapat perhatian serius gitu. Nah, ketika kita bicara akuntabilitas terutama di LPP begitu di lembaga penyiaran publik begitu, harusnya posisi masyarakat itu dilibatkan. Kita sebagai anggota masyarakat ini, apakah kita paham apa yang menjadi dasar atau acuan dari penyusunan satu program siaran? Apakah kita yakin bahwa program itu betul-betul merefleksikan apa yang diinginkan oleh publik? Nah, dalam konteks itu, seharusnya publik itu dilibatkan terutama di dalam menyusun rencana program siaran. Bukan hanya berhenti di situ, tetapi publik seharusnya juga diberikan ruang untuk bisa ikut memproduksi konten siaran. Nah, selama ini keterlibatan publik itu kan sebagai audiens, kalau tidak sebagai narasumber, kalau tidak diundang di studio untuk dialog interaktif sebagai audiens, tetapi bagaimana kemudian publik diposisikan untuk ikut merancang konten siaran publik, ya, itu belum. Nah, di samping itu juga sebenarnya publik ingin tahu ketika di Indonesia ini pendanaan berasal dari APBN, itu penerapan atau penggunaan dana itu sebenarnya untuk apa? Sering kita mendengar beberapa statement beberapa waktu lalu bahwa pendanaan di TVRI terlalu sedikit. Publik kadang juga bingung, terlalu sedikit itu seperti apa? Apa yang kurang? Seperti apa keterbatasan dari dana itu sehingga kemudian ada klaim bahwa TVRI terlalu sedikit. Itu publik juga ingin tahu.
terakhir juga publik ingin tahu ya berkaitan dengan akuntabilitas itu sejauh apa kinerja dari lembaga penyiaran publik. Jadi seperti institusi pada umumnya, saya kira laporan kinerja itu perlu di-share ke publik. Sehingga publik pun tahu apa yang jadi persoalan progres dari lembaga penyiaran, sehingga dia bisa terlibat, bisa usul, bisa partisipasi. Saya kira akuntabilitas itu poin penting ketika kita bicara tentang penyiaran digital, karena platform digital itu sangat memungkinkan akuntabilitas itu bisa dilakukan sebaik-baiknya. Terima kasih. Begitu Mas Bayu. Ya, terima kasih Mbak Yayu atas responnya. Saya ke Pak Iman, tadi ada kurang lebih ada 4 pertanyaan mungkin dari Mbak Eni tadi soal apa itu makna publik buat Pak Iman, kemudian itu ya Pak ya, silakan Pak. Ya memang mengenai partisipasi publik itu memang is a must ya, jadi kita sebagai lembaga penyiaran publik memang memegang amanah dari undang-undang untuk masalah kepublikan. Bagi saya memang ini yang sebenarnya membedakan dengan lembaga penyiaran lain. Ya. Jadi ada akses publik, jadi gimana itu termasuk nanti misalnya dana publik. Ya. Tapi kan sampai saat ini kita masih dana publik dari APBN ya, walaupun iklan ada ya. Dan tadi menyambung ke iklan tadi, nggak semuanya masuk ke kas negara Pak. Jadi tadi Pak siapa itu yang bilang iklan itu bisa iklan di TVRI masuk ke kas negara. Enggak, Pak. Kita bisa ambil lagi, Pak. Cuman 80%. Jadi setelah iklan itu kita store ke kas negara, kita bisa ambil lagi, tapi hanya 80%. Kemudian partisipasi publik, ya. Jadi itu bagaimana partisipasi dalam proses penyiaran, dan termasuk penyelenggaraan organisasi media itu sendiri. Gitu. Dan saya sepakat juga tentang akuntabilitas publik ini gitu ya. Jadi bagaimanapun juga LPP ini juga menjawab pertanyaan ke Bu Rahayu ya, bahwa bagaimanapun juga LPP harus mempertanggungjawabkan segala programnya dengan ukuran-ukurannya dan tata nilai publik yang dilayani gitu. Jadi termasuk melaporkan semuanya gitu, prosesnya, hasil-hasilnya dan proses keuangan, penggunaan keuangan pada publik. Itu memang ada 4 jadinya, itu akses publik, dana publik, partisipasi publik, dan akuntabilitas publik. Kemudian juga untuk tentang ini saya agak campur ya pertanyaan dari beberapa pihak yang bisa saya campurkan aja gitu, masalah concern terhadap masih berpihak pada tren yang saat ini. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya ya kita mengacu pada tren, ya. Tidak ada salahnya mengacu pada tren. Cuman ini kan hanya mediumnya ya. Jadi bahwa tren milenial itu tetap kita rengkuh, tapi dengan konten-konten yang juga memperhatikan aspirasi publik. Gitu. Jadi kayak misalnya tadi cerdas cermat. Ya, cerdas cermat kan itu kita bisa garap sesuai dengan pendekatan cara-cara yang mendekati gaya-gaya milenial, tapi juga ada kepentingan publik di situ. Gitu. Jadi kemudian untuk musik dalam Rumah Musik Indonesia itu dalam waktu launching pertama saya tampilkan selain dalam musik pop itu saya tampilkan musik dari Flores. Nah, jadi artinya juga kita memahami itu. Jadi memang musik-musik tradisi harus kita pahami. Dan malam ini tema untuk musik Indonesia itu kebetulan juga dari Flores, dari Nusa Tenggara Timur. Jadi musik-musik tradisi yang terpinggirkan kita perhatikan. Keroncong juga ada. Jadi tetap kita harus memperhatikan hal seperti ini. Dan bahkan tadi mengenai partisipasi publik yang lainnya, misalnya keterlibatan publik dalam penyelenggaraan siaran, membuat program-program, itu sudah
alhamdulillah sudah kita lakukan. Jadi 2 minggu setelah saya di sini, saya mengundang konten kreator, sutradara, editor dari luar untuk gabung. Suaranya putus ya. Ya, putus Pak Iman. Sedang putus kayaknya. Malah hilang. Maaf. Saya kira sinyal saya. Caranya putus tadi Pak. Sampai mengumpulkan sutradara, mengumpulkan aktor. Iya. Jadi saya mengumpulkan sutradara dari luar, konten kreator, editor, sampai direktur fotografi. Itu kita undang ke TVRI untuk sama-sama memberikan masukan, workshop, dan kita mendesain program sama-sama, dan itu sudah berjalan ya. Nanti pola itu akan saya terapkan di stasiun daerah lainnya gitu. Jadi kolaborasi antara pihak luar dengan TVRI gitu. Jadi mereka bisa terlibat. Dari situ ada hasil, misalnya kita akan membuat film-film dokumenter tentang Bapak Bangsa. Nanti yang akan membuat teman-teman dari publik itu. Itu belum pernah ada, kita akan membuat dokumenter versi Bapak Bangsa dengan gaya-gaya yang disukai milenial. Itu kan nggak laku film dokumenter. Siapa yang mau lihat di TV swasta, mana mau muterin gitu. Di bioskop juga nggak laku dokumenter. Tapi kita memberikan ruang kepada konten kreator, filmmaker dokumenter untuk membuat sesuatu di TVRI. Tapi memang PR kita masih jauh untuk sampai ke nanti kalangan minoritas yang lain, itu pasti kita pikirkan kok. Kita coba, tapi kita pelan-pelan lah. Kita coba memberikan sesuatu ya pelan-pelan. Saya rasa itu aja. Apalagi ya, lupa saya tadi. Yang soal TV daerah Pak, tadi 4 jam apakah? Oh ya, TV. Oke. TV daerah. TV daerah memang saat ini maksimal 4 jam. 4 jam, dan memang idealnya mereka bisa lebih banyak lagi ya. Sudah ada suara-suara dari teman-teman daerah gitu ya. Tapi kan memang ini kembali ke masalah pendanaan ya, masalah budgeting, dan ini memang saya rasa problem klasik ya. Ini kembali lagi masalah tadi pertanyaan Ibu Rahayu ya. Apakah budgeting itu gimana? Kecilnya itu sebagaimana? Kenapa TVRI kurang gitu? Jadi memang saat ini Bu ya, dari seluruh uang yang kita terima dari APBN itu hampir separuhnya untuk biaya gaji. Untuk biaya gaji dan ya buat gaji semuanya. Jadi bisa dibayangin ya. Jadi komponen gaji sangat besar sekali. Jadi sisanya baru dibagi-bagi ke TV daerah dan akhirnya buat program juga. Jadi bagaimanapun juga membuat konten itu butuh biaya ya. Dan konten-konten yang bagus seperti di TV-TV lain itu 1 jam aja nilainya bisa 200 juta, 250 juta. Sementara ya kita ya harus memikirkan bagaimana misalnya saat ini membuat misalnya buat teman-teman TV daerah dengan 15 juta per jam misalnya gitu kan ya susah juga ya. Tapi memang saat ini dengan situasi COVID juga saya beritahu juga ke teman-teman, ada beberapa TV daerah yang kita stop lockdown ya. Jadi mereka tidak melakukan siaran, mereka hanya melakukan relay dari Jakarta saja gitu. Dan memang sekali lagi untuk partisipasi publik bagi saya itu is must ya. Jadi memang kita harus melihat fungsi TVRI dengan fungsi kepublikannya ini, ya kita harus melakukan sesuatu buat publik. Oke. Baik. Terima kasih Mas Bayu, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, Mas Bayu, aku boleh urun rembuk.
Oke, 1-2 poin saja ya Pak. Ini kita satu kali putaran lagi 3 penanya. Kalau bisa singkat-singkat. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Imam, Pak Dirut yang baru. Pertama, congratulations yang kita harapkan bisa menjadi ujung tombak kemajuan TVRI. Saya harus sampaikan satu hal penting bahwa sejak Presiden Jokowi sebelum jadi presiden, saya dan teman-teman yang kebetulan ada di barisan relawan Jokowi itu sudah mendatangi beliau. Saya sendiri secara pribadi itu sudah menyampaikan bahwa saya akan mendukung Bapak Presiden kalau Bapak Presiden kelak nanti setelah terpilih menjadikan TVRI sebagai TV publik yang bertenaga, yang penuh energi. Kenapa saya melakukan itu? Karena 6 tahun yang lalu itu anak-anak saya masih usia balita. Saya ingin anak-anak saya dididik melalui media massa yang bernama TVRI, karena saya tidak yakin anak-anak saya bisa terdidik dengan program TV-TV swasta, baik yang dulu maupun saat ini, apalagi saat ini. Jadi bagi saya, ketika menyampaikan pandangan itu kepada Presiden Jokowi, dan malam hari ini saya ingin ulangi lagi kepada Direktur TVRI, bahwa TVRI sebagai TV publik harusnya menjadi antitesis dari media lain. Kalau dulu antitesis TVRI adalah RCTI sebagai TV swasta pertama, lalu kemudian TV-TV yang lain, dan hari ini antitesisnya adalah semua program TV yang sekarang menghiasi TV kita, TV swasta, dan antitesis yang paling penting, tadi Pak Imam menyebut bahwa ya mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan tren millennials. Dan inilah poin pentingnya, Pak Dirut, antitesis yang paling penting hari ini dan energi sepenuh hati harus dicurahkan adalah menghadapi TV yang hari ini tuh bernama YouTube dan media sosial lainnya. Itu adalah antitesis terbaik. Sehingga kalau tadi ada usulan bahwa program-program TVRI harus berorientasi pada publik, sebetulnya publik yang dimaksud itu bukan publik yang diam, tapi publik yang sekarang sedang berdinamika di media sosial. Misalnya, harusnya TVRI punya program yang antitesis dari programnya Yang Lex, dari programnya Atta Halilintar, dari program YouTube-nya Raffi Ahmad yang memamerkan harta, kekayaan, dan hal-hal yang remeh-temeh. Itu antitesis yang paling penting. Kalau mau mengakomodir publik, saya kira polanya di situ. Jadi kita langsung berhadapan dengan pasar, kita harus berhadapan dengan kompetitor. Sebentar Mas, ini penting. Ya. Saya kira tadi kan pembicara yang lain juga lumayan panjang. Tolong saya diberi kesempatan, karena saya ingin menyampaikan hal ini. Poinnya sudah tertangkap Pak Budi, bahwa ya, tadi poinnya TVRI sebagai antitesis. Satu lagi, itu kan baru satu. Oke. Iya, satu. Itu kan baru satu. Ada yang lain lagi. Tadi soal musik. Ya, saya menggeluti dunia musik ini dari tahun 86. Saya nggak main-main. Saya terjun. Saya punya komunitas di 11 kota. Saya kira Pak Imam juga tahu. Saya pernah menyampaikan kepada beliau. Dari komunitas seniman itu, kalau saya melihat, kalau tadi Pak Imam mengatakan bahwa rumus adalah program yang hari ini dilirik oleh masyarakat, ya. Tapi lirikan itu tentu saja masih sebatas sebagai kompensasi karena TV lain tidak mengakomodir itu. Tetapi saya berharap dalam konteks musik yang harus dihidupkan oleh TVRI adalah musik-musik yang berbasis tradisi, kearifan lokal. Kalau musik-musik yang orientasinya barat, saya kira tadi udah ada contoh. Ya, Mbak Mira tadi di awal diskusi kita malam hari ini menyebutkan TV Jerman atau TV publik di Jerman. Mbak Mira, saya sepakat. Hampir semua TV swasta kita itu orientasinya kepada TV Amerika. Menurut saya TV Eropa lah yang terbaik, yang harus menjadi yang harus menjadi contoh bagi TVRI. Nah, jadi Pak Imam, dalam konteks musik, buat saya musik tradisi harus diangkat. Hari ini yang paling kuat adalah pop Jawa. Sepeninggal Didi Kempot, tren pop Jawa itu masih menghiasi. Saya baru melakukan wawancara ke beberapa kota di Indonesia. Pop Jawa akan menjadi tren.
musik yang seperti dimainkan oleh Didi Kempot. Artinya ruang ini adalah harus ditangkap oleh TVRI sebagai alat untuk memukul balik lawan-lawan yang ada di luar sana. Saya kira itu aja, Pak Imam. Mudah-mudahan Pak Imam tetap semangat. Kami ada di belakang, Pak, untuk mendukung Pak Imam dalam penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi, saya tadi Mbak Mira mau memberikan pertanyaan, silakan Mbak Mira mungkin, dan satu lagi penanya lagi kalau ada. Mbak Mira silakan. Saya daftar ya Mas Bayu ya. Siapa Darmanto Mas daftar. Oh ya Mas Darmanto. Oke, terakhir Mas Darmanto. Silakan Mbak Mira. Iya, mudah-mudahan sebentar nih saya hanya apa ya, kalau saya melihat perbincangan di sini saya nggak mau deh kayaknya jadi di TVRI. PR-nya banyak sekali. Ini PR-nya banyak sekali. Saya melihat ada banyak orang di forum ini dari berbagai perspektif yang mungkin tidak setuju dengan Mas Iman gitu ya. Tapi saya rasa semua orang bersemangat dengan semangat tinggi ini. Aduh, TVRI ini ya gitu. TV publik ini sangat penting. Mungkin ada hal-hal yang membuat atau misalnya membuat saya berkerut. Misalnya saya nggak bisa bayangin di sini Angela Merkel akan memanggil direktur atau bertemu dengan direktur TV di Jerman dan bilang tolong dibuatkan programnya seperti ini. Itu kayaknya nggak akan terbayang karena mereka bisa dibilang setara. Tapi memang di Indonesia kan tidak apple to apple untuk membandingkan karena timnya sangat beda sekali. Jadi kalau saya sih lebih berharap mungkin lebih sering berdiskusi dengan komunitas ini, Mas Iman, yang mungkin tidak tidak bisa, maksudnya kita frekuensinya harus disamakan gitu ya. Misalnya dari pengertian apa itu publik, apa itu, saya bertemu dengan banyak orang yang ada di komunitas ini kalau di luar gitu, tidak di forum ini, dan kita sama-sama ingin TVRI ini menjadi lebih besar gitu ya, dan mudah-mudahan semua yang dibicarakan di sini ini bisa jadi saran dan lebih sering ketemu gitu. Jadi sering ketemu lah ya Mbak. Iya, jadi jadi nggak hanya ngedumel sendiri-sendiri gitu ya. Jadi saya juga bisa ngedumel bersama-sama dengan Mas Bayu, dengan Mas Imannya langsung. Gitu Mas. Sebenarnya jadi hanya komentar. Jadi mudah-mudahan diberikan kesabaran. Ya. Terima kasih Mbak Mira. Oke, tunggu Pak Iman. Terakhir dari Pak Darmanto, ini dari Jogja, Pak. Silakan. Terima kasih Mas Bayu. Sebenarnya banyak yang mau tanyakan, tapi saya mau konsisten dengan apa yang disampaikan oleh moderator, harus hanya 2 poin. Maka untuk Mbak Mira, Mbak Yayu, mungkin lain kesempatan kita diskusi. Untuk Pak Iman, permintaan saya, 1, meningkatkan keterbukaan informasi publik TVRI. Saya di Rumah Perubahan itu antara tahun 2013 sampai dengan 2015 itu berkali-kali mengirim surat untuk riset itu, tidak pernah dapat respon dari TVRI. Lalu kalau saya mencoba mencari-cari data tentang TVRI di website-nya TVRI, tidak terpenuhi sebagaimana adanya. Saya kira paling ironi dari lembaga-lembaga independen seperti KPI, KI, RRI, dan TVRI itu, RRI lumayan, tapi kalau TVRI itu menurut saya paling tidak transparan dilihat dari websitenya yang tidak membuka layanan informasi publik. Dan itu menurut saya adalah ironi paling besar TVRI. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, Dewas periode sebelumnya itu pernah menggagas ada gagasan untuk membuat pilot project mengenai pengelolaan TV daerah. Dan saya pernah menyampaikan ke Dewas saat ini untuk Jogja sebaiknya dibuat pilot project itu karena ekosistemnya sangat memungkinkan. Nah, oleh karena itu menurut saya ini perlu dibuka di tidak hanya Jogja lah, di daerah-daerah di mana ekosistemnya memungkinkan itu perlu difasilitasi untuk melakukan eksperimen bagaimana pengelolaan TV publik daerah yang ideal. Dan terakhir, karena ini sudah berkali-kali saya
sondingkan ke KPID dan sebagainya dan tidak ada tindak lanjut, tolong dicermati acara Pangkur Jembleng di Jogja yang sangat digemari itu, tetapi itu sudah 1 dekade ini disponsori oleh politisi. Dan itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip penyiaran publik. Mohon ini ada tindak lanjut dari pimpinan TVRI saat ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mas Bayu. Baik, terima kasih Mas Tegondo. Jadi tadi ada support dari Mbak Mila. Silakan Pak Iman menjawab, merespon Pak. Yang terakhir gimana Mas? Saya nggak dengar yang politisi itu. Yang terakhir itu ada acara di TVRI Jogja namanya Pangkur Jegleng atau apa, Pak, itu sponsornya politisi. Jadi kesannya tidak netral, partisan gitu, Pak. Dan ini sudah dilaporkan lama oleh Mas Darmanto tadi. Nah, silakan Pak Iman merespon dan mungkin sekaligus kata penutup, nanti berikutnya Mbak Yayu dan Mbak Mila. Silakan Pak. Ya, oke. Mbak Mira memang benar. Jadi kalau Mbak Mira nggak mau jadi direktur TVRI, ya itu masuk akal. Mungkin saya orang gila ya, masih mau ngurusin TVRI. Karena, tapi itu nggak apa-apa. Itu yang jelas segini Mbak, bahwa problem TVRI itu tidak hanya masalah konten, masalah keterbukaan, masalah pengelolaan sosial media atau kanal-kanal digitalnya yang kurang responsif, dan bukan masalah-masalah. Jadi banyak sekali. Jadi kita punya 4.800 sumber daya manusia, dan belum lagi masalah-masalah tanah, aset. Itu saya kemarin seminggu itu banyak jalan untuk mengurusi masalah tanah-tanah sengketa. Aset yang belum dihibahkan ke TVRI dari Pemprov misalnya. Kita masih banyak stasiun-stasiun yang berdiri di atas aset Pemprov. Kita masih ada pemancar-pemancar yang berdiri di atas tanah negara atau tanah Pemprov. Gitu ya. Jadi belum sengketa-sengketa, misalnya rumah dinas yang ditinggali sejak anak cucu dan sebagainya. Itu banyak sekali problem-problemnya. Belum masalah-masalah peninggalan dari konflik-konflik masa lalu. Ibu bisa membayangkan nggak, tiba-tiba siaran saya ketika saya pertama kali menjabat, ada yang mensabotase, kabel disiram air keras. Tiba-tiba siaran blank 10 menit, hal-hal kecil gitu. Jadi memang kompleks sekali, jadi tidak hanya masalah seperti ini. Tapi yang jelas memang bagi saya akuntabilitas harus dibangun di tengah-tengah banyak masalah seperti itu. Masalah tagihan, saya meninggalkan hutang yang cukup lumayan. Peninggalan dari kontrak-kontrak yang tidak jelas, masalah tata kelola keuangan yang nggak benar, dan itu kan harus saya selesaikan. Jadi semua itu harus selesai, ya, termasuk masalah akuntabilitas TVRI. Jadi usul-usul dari teman-teman sangat bagus, sangat konstruktif. Saya akan terus diskusi dengan teman-teman juga, dan ini menjadi masukan yang baik, ya. Dan soal ketemu Pak Jokowi juga sebenarnya bukan hanya bicara soal iklan dan TV swasta, ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana pembicaraan, bagaimana TVRI sebagai LPP menjadi mandiri dari segi anggaran, sumber daya manusia, dari segi program, dan karena itu saya juga menyatakan kepada beliau, saya mau kerja, tapi juga minta didukung dari segi peraturan semuanya gitu. Jadi ya percuma kalau peraturan juga tidak jelas, masih simpang siur gitu ya. Dan yang jelas buat teman-teman semua, tentu kita diskusi nggak hanya hari ini ya. Jadi kita akan sangat senang sekali jika usul-usul ini tetap kita saling komunikasikan nanti gitu. Kemudian terhadap Pak Darmanto dari Jogja tentang usulan tadi, terima kasih juga, dan saya akan mencoba
melanjuti ya, kenapa bisa begitu ya, kenapa bisa ada sponsor dari politisi gitu. Dan itu kapan Pak ya itu ya? Maksudnya baru-baru ini apa sudah lama Pak ya? Apakah ada terkait pilkada atau apa? Enggak, acaranya rutin Pak, setiap minggu sekali, dan rutin. itu sudah berlangsung 10 tahun yang lalu. Namanya Pak, acaranya Pak? Pangkur Jeleng. Itu Pangkur Jeleng. paling ngetop di Jogja Pak, acara paling populer dan paling favorit di Yogyakarta. Politisinya siapa Pak? Namanya siapa? Dulu itu namanya artinya PR. PR itu Pusat Informasi Amin Rais. Kemudian setelah beliau tidak aktif di politisi, sekarang ini turun ke anaknya Hanafi Rais. Gitu. Dan itu sudah 10 tahun, dan itu saya berkali-kali lapor ke Dewas, ke KPID dan sebagainya, tidak ada tindak lanjut apa-apa. Nah, mumpung sekarang ada Pak Dirut baru, saya tantang untuk menyelesaikan masalah itu. Berani nggak Bapak? Oke, terima kasih Pak Darmanto. Kira-kira itu Mas Bayu. Jadi harapan saya ke depan bahwa teman-teman ini bisa terus memberikan masukan-masukan yang berharga pada saya, dan nggak perlu takut juga ya untuk melakukan kritik atau apapun yang konstruktif buat kemajuan TVRI sebagai TV publik Indonesia, kebanggaan Indonesia lah. Terima kasih Mas Bayu. Ya Pak Iman. Baik. Ke Mbak Mila dulu. Mbak Mila ada ini closing statement. Saya closing statement-nya, saya akan tunggu diskusi selanjutnya bersama Dirut TVRI dengan kita semua di sini. Baik, ya terima kasih Mbak Mila. Mbak Yayu, ada closing statement? Silakan. Ya, PR TVRI masih banyak. Saya kira kita sebagai anggota publik bukan takut menyampaikan kritik, tetapi saya berpesan jangan pernah lelah untuk memberikan input gitu. Mungkin beberapa dari kita merasa kritik kita, input kita belum didengar, tapi insya Allah dengan Pak Imam Brotoseno di sana itu semua bisa diakomodasi begitu. Dan kita, saya kira harus terus memonitor dan memberikan evaluasi kita pada TV kita ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ke Pak Iman, terima kasih ke Mbak Yayu, ke Mbak Mila, dan semua teman-teman yang sudah hadir terlibat memberi sumbang saran dalam forum ini. Ini juga sebagai bentuk kecintaan publik kepada TVRI. Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran KNRP pasti akan selalu memberikan catatan-catatan kritis untuk perbaikan yang lebih baik untuk dunia penyiaran kita. Sampai ketemu kita dalam bicara penyiaran di lain waktu. Terima kasih, selamat malam semua, selamat istirahat, selamat bertemu kembali di forum berikutnya. Selamat malam.